Puji nama Tuhan di hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita, bahkan dalam perjalanan hidup kita dari hari sampai waktu-waktu yang Tuhan izinkan untuk menjalani kehidupan kita. Kita boleh menikmati pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan. Bahkan kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hari ini untuk datang beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan hari ke hari. Bersyukur untuk waktu ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setia yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk hari ini kami boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji mengagungkan Tuhan, bahkan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan menolong kami sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk memahami setiap bagian firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kesempatan hari ini yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian: Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, renungan kita dengan judul Pentakosta. Sebab memang hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana di dalam konteks kekristenan, Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Hari raya Pentakosta ketika diperingati sebagai hari raya menuai bagi orang Yahudi, dirayakan setiap tahun pada 7 minggu setelah Paskah. Setelah Paskah, orang Yahudi adalah pembebasan bangsa Yahudi dari Mesir. Jadi setelah mereka merayakan Paskah, lalu 50 hari kemudian atau 7 minggu mereka merayakan Pentakosta. Pada hari raya Pentakosta bagi mereka adalah sebuah hari raya yang sangat penting. Sebab selain hari raya Paskah dan hari raya Pondok Daun, di hari raya Pentakosta inilah umat Yahudi secara khusus kaum laki-laki berziarah ke Yerusalem, dan hari itu
Hari yang sangat istimewa bagi mereka sebab mereka ada di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Pentakosta yang dirayakan kali ini sungguh berbeda dari biasanya. Karena ketika mereka di Yerusalem merayakan hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas orang percaya. Inilah yang menjadi perayaan Pentakosta yang diartikan berbeda dari hari raya sebelumnya. Memang hari raya Pentakosta bagi umat Kristen berakar dari hari raya 7 minggu bagi orang Yahudi. Yang membedakan adalah hari raya Pentakosta Kristen diperingati 50 hari sesudah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Pentakosta bagi orang Kristen yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus kepada orang percaya. Mengapa peristiwa Pentakosta yang terjadi begitu penting bagi umat Kristen? Apa yang menarik dari peristiwa Pentakosta dalam bahagian ini? Setidaknya ada 3 bahagian yang dapat kita renungkan dalam pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah hari raya Pentakosta bagi umat Kristen adalah Allah atau Yesus Kristus memenuhi janjinya. Di ayat 7 dalam Yohanes pasal 16 dikatakan, benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa hanya apabila dia telah pergi, maka rencana Allah bagi murid-muridnya ini terpenuhi. Hanya ketika Yesus telah pergi dari antara murid-muridnya, maka Roh Kudus itu akan hadir, menemani, menyertai para muridnya. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang menolong para muridnya untuk menjalani kehidupan dari hari ke hari. Jadi peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang terjadi 40 hari sesudah Yesus bangkit. Dan Yesus berkata pada waktu ia naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan apa yang dijanjikan oleh Yesus dengan berkata demikian, 10 hari sesudah Yesus berkata, hal ini dipenuhi, yaitu Roh Kudus turun pada diri orang-orang percaya. Penggambaran turunnya Roh Kudus dalam bacaan ini dikatakan turun dari langit. Suatu bunyi tiupan angin keras. Dan memang kitab suci sering menggambarkan Roh Kudus itu seperti angin, sebab ia mampu menggerakkan sesuatu, sebab ia mampu melaksanakan kemampuan dari angin untuk menggerakkan sesuatu. Dan dikatakan dalam bagiannya, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus juga sering kali digambarkan sebagai api yang menyucikan. Tuhan Yesus menjanjikan untuk memberikan Roh Kudus bagi setiap orang percaya, dan peristiwa itu telah digenapi pada hari Pentakosta. Dengan kedatangan Roh Kudus, maka orang percaya dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dengan cara tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan mengandalkan hikmat dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Mengandalkan pertolongan dari Allah, mengandalkan tuntunan dari Allah Roh Kudus untuk menjalani kehidupan setiap waktu, untuk menjalani kehidupan, menghadapi tantangan dari waktu ke waktu. Hal inilah yang diperlukan, yaitu kesediaan
umat percaya, kesediaan kita untuk menjalani hidup di dalam ketaatan atas setiap ketetapan Tuhan dan berpedoman kepada aturan-aturan kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian yang kedua dari peristiwa Pentakosta yaitu memperlengkapi orang percaya. Roh Kudus yang dinanti-nantikan itu telah dicurahkan. Tujuannya untuk memperlengkapi setiap orang percaya untuk memberitakan pekerjaan Allah. Memperlengkapi setiap orang percaya dengan kuasa untuk menyaksikan betapa Allah yang mengasihi manusia datang ke dalam dunia, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya Yesus menyuruh murid-muridnya, Yesus menyuruh para pengikutnya supaya tidak pergi kemana-mana sampai Roh Kudus itu datang. Karena tanpa Roh Kudus, pemberitaan mereka tidak memiliki kuasa apa-apa. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus bukan hanya dimampukan untuk menyampaikan tentang kebenaran Tuhan, bukan hanya dimampukan untuk menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus, tetapi mereka juga dimampukan untuk menuntun orang lain kepada pertobatan. Dimampukan juga untuk menuntun orang lain supaya orang lain juga bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, serta juga memperlengkapi orang lain untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus menurut penjelasan Alkitab adalah kekuatan dari Allah yang menguasai seseorang dan nampak pada orang itu adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam bahagian ini, salah satu dampak yang terlihat adalah para murid Yesus dikatakan mereka berbahasa roh. Bahasa roh adalah sebuah karunia yang diberikan kepada orang percaya. Itulah sebabnya para rasul bisa berbicara dalam bahasa yang sebelumnya tidak mereka pelajari, yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Para rasul dimampukan untuk berbicara dalam bahasa asing, dalam bahasa yang tidak mereka ketahui, dalam bahasa yang mereka tidak pelajari, agar mereka dapat membagikan kebenaran kepada setiap orang dalam bahasa mereka masing-masing. Melalui Roh Kudus, mereka akan melanjutkan berkarya dalam kehidupannya. Melalui Roh Kudus, orang percaya akan ditolong untuk membedakan mana kebenaran, mana adalah dosa. Mereka akan dituntun untuk bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Mereka akan dituntun untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Bahkan mereka akan dituntun untuk bertumbuh di dalam kasih Allah kepada manusia. Dengan kehadiran Roh Kudus kita dapat menjalin suatu relasi yang intim dengan Yesus sebagaimana yang dialami para muridnya ketika dia masih hidup dan masih bersama-sama dengan muridnya. Jadi ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hati dan pikirannya dipersatukan dengan kuasa dan kehendak Allah yang mengakibatkan orang tersebut bisa menerima keadaan apapun yang sedang atau sementara ia alami. Ia akan kuat untuk menghadapi setiap persoalan. Ia akan kuat untuk menghadapi setiap pergumulan. Ia akan kuat untuk menghadapi setiap penderitaan. Karena Allah Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya, itulah yang menolong dan memampukan dia untuk memandang ke depan dalam pengharapan Yesus Kristus yang menyertai, menjaga, dan melindungi setiap orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta yang ketiga adalah peristiwa yang menyatakan bahwa Allah menolong orang percaya. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa kepada kita sebagai penolong.
Dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Itulah yang dimaksud dengan Yesus, dengan penolong yang kuutus. Tugasnya ialah menanggapi setiap kebutuhan orang percaya yang minta pertolongan kepada Allah. Kita dapat menghadapi tantangan dengan pengharapan karena hidup kita telah dibeli dan telah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Karena kita adalah milik Yesus, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat merampas diri kita dari pengharapan kita kepada Allah. Kegelapan dalam dunia ini tidak dapat membuat kita merasa sedih, namun pengharapan kita kepada Allah dapat memberikan pemahaman kepada kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap kuat di dalam kuasa dan kasih Kristus yang menolong dan menopang kita. Allah mempunyai tujuan agar kita dipenuhi Roh Kudus, yakni untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita maupun dalam pekerjaan Tuhan. Allah telah menetapkan bahwa hanya melalui kita yang adalah utusan-utusannya untuk menyaksikan tentang kasih Allah kepada manusia, untuk menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Dan Allah juga akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus, menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita untuk mengatakan dan memberanikan kita memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar. Kita dapat bergembira karena kita mengenal Dia yang telah kita percayai, dan kita yakin bahwa Dia yang berkuasa akan memelihara hidup kita. Kita yakin bahwa Dia yang berkuasa akan menjaga hidup kita. Kita yakin bahwa Dia yang berkuasa akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Kita dapat memandang ke depan dalam pengharapan Yesus Kristus kepada sukacita yang abadi, kepada sukacita yang Tuhan sudah janjikan kepada kita di dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita yang senantiasa dinyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Apapun situasi yang kita hadapi, hendaklah kita tetap memandang dan berharap bahwa Yesus Kristus akan menolong dan menyertai kita. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya, maka setiap orang percaya seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus sepenuh hidupnya, dipengaruhi oleh Roh Kudus sepenuh hidupnya, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga kita sebagai orang percaya yang telah dikuasai oleh Roh Kudus hendaknya tunduk dan taat kepada pengaturan dan kehendak daripada Roh itu, bukan kehendak diri kita sendiri. Sampai pada saat ini kita masih bergumul dengan dosa dan godaan. Sampai dengan hari ini kita masih bergumul dengan rasa sakit dan kematian. Akan tetapi pengharapan kita terletak pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus dosa kita. Kedatangan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita adalah bukti bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Allah dan mengalahkan iblis di dalam kemenangan Yesus Kristus. Hari Pentakosta menyatakan kepada kita bahwa Yesus telah memenuhi janjinya kepada orang percaya, bahwa Ia memperlengkapi orang percaya dan Ia akan menolong orang percaya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar yang kita alami maupun yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Kiranya bagian firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan, meneguhkan kita. Allah Roh Kudus yang telah turun dalam kehidupan orang percaya akan menguasai, menolong dan memampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini.
kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya dengan jelas. Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dan Allah Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan, memberanikan kami untuk memberitakan, menceritakan tentang karya penebusan Yesus Kristus kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.